Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Baik, kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periode kesusastraan Indonesia modern angkatan 20-an atau banyak yang kemudian diistilahkan sebagai angkatan Balai Pustaka ya. Minggu lalu kita sudah bahas pengantar sejarah sastra. Ya, kita sudah membicarakan bahwa sastra Indonesia itu bisa kita definisikan dengan beberapa definisi. Begitupun dengan sejarah sastra, hubungannya sejarah sastra dengan cabang ilmu sastra lainnya dan bagaimana sih klasifikasi atau pembabakan dari periode kesusastraan itu. Itu pada pengantar. Sekarang kita masuk di periode 20-an ya, atau biasa disebut angkatan awal kesusastraan Indonesia modern. Sebagai pengantar di sini saya ingin mengulang ya, di pertemuan minggu lalu sebenarnya kita sudah menyinggung ini bahwa kenapa kemudian pada tahun 1920-an banyak pengamat yang mengatakan bahwa di era tersebut kesusastraan Indonesia modern lahir atau terbentuk. Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, karena kesusastraan pada era 1920-an itu adalah bentuk-bentuk kesusastraan yang baru, dalam artian sudah tidak dikenal sebelumnya ya. Kalau di awal-awal kan yang dikenal kayak misalnya hikayat, syair, pantun, tapi kemudian muncul model-model baru ya, dalam hal ini dalam bentuk novel ya, atau kalau dulu istilahnya roman ya. Padahal sebenarnya secara teoritis roman dan novel itu sama saja. Hanya pada persoalan kolonialisme, dalam hal ini kita pernah dijajah dan Belanda dulu memakai istilah roman untuk menamai novel sebelum kita dipengaruhi oleh kesusastraan Inggris. Ya, maka kita juga mengenalnya novel. Meskipun di awal-awal kadang dibedakan sebenarnya bahwa ada novel dan ada ada roman ya, dari sudut pandang penceritaannya. Katanya kalau roman itu lebih panjang dibanding novel, tapi sebenarnya secara teoritis sama saja. Itu yang pertama, karena bentuk kesusastraan baru telah lahir di situ. Kemudian alasan yang kedua di sini bahwa perbandingan antara judul-judul sastra di Melayu Lama dengan Indonesia modern itu sudah terlihat ya. Coba kita perhatikan judul-judul kesusastraan lama itu seperti Hikayat Hang Tua, Hikayat Kadirun, ya kan, judul-judul syairnya juga lain ya kan. Tapi kemudian di era 1920-an ini tiba-tiba muncul kemudian bentuk-bentuk judul yang baru. Yang pertama kali yang kemudian dianggap sebagai tonggak awal ya kesusastraan Indonesia modern itu karya dari Mirari Siregar yang nanti saya akan kirimkan. Ini judulnya itu Azab dan Sengsara. Eh, Kemudian judul yang lain yang sangat fenomenal yaitu adalah Siti Nurbaya ya, Kasih Tak Sampai. Itu berbeda sekali kemudian dengan judul-judul kesusastraan Indonesia lama dengan kesusastraan Indonesia modern. Itu alasannya. Kemudian alasan yang ketiga ini saya pikir di minggu lalu saya sudah bahas tentang kesadaran nasional ya, 1908. Dan yang terakhir alasannya di sini yang paling menonjol itu adalah bentuk puisi yang sudah bentuk puisi kita yang sudah dipengaruhi bentuk soneta ya. Kalau bentuk-bentuk yang lama itu bentuk seperti syair dan pantun, dan itu sudah mulai ditinggalkan. Kita bisa melihat pada puisi dari Yamin ya, Tanah Airku, meskipun sebenarnya masih ada pengaruh kesusastraan lama, dalam hal ini bentuk-bentuk syair dan pantun masih ada, tapi itu sepenuhnya tidak lagi seperti itu modelnya. Itu yang jadikan alasan. Nanti di tahun 1930-an bentuk-bentuk ini betul-betul
berpolemik ya, tentang pantun dan syair itu berpolemik dalam polemik kebudayaan yang digagas oleh Sultan Takdir Ali Syabana yang ingin, secara betul-betul meninggalkan bentuk puisi lama ya, bentuk-bentuk karya sastra lama yang kemudian, Sultan Takdir Ali Syabana menganggap itu adalah karya sastra jahiliyahnya Indonesia. Nanti kita akan bicarakan, panjang lebar tentang ini di periode 1930-an. Itu tadi sebagai pengantar. Oke, ini selanjutnya sudah masuk di latar belakang ya, terbentuknya angkatan 1920-an atau angkatan Balai Pustaka. Ada banyak hal yang mendasari. Yang pertama di sini sudah banyak didirikan sekolah ya, utamanya sebenarnya sekolah sudah mulai didirikan pada era 1800-an ya, 1884. Tapi perlu kawan-kawan pahami bahwa sekolah-sekolah ini didirikan hanya untuk kaum priai ya, golongan bangsawan, dan, mungkin golongan-golongan orang-orang kaya. Meskipun sebenarnya awalnya Belanda dalam hal ini yang menjajah kita, sekolah-sekolah ini didirikan, untuk kepentingannya juga, ya nanti lulusannya akan diangkat sebagai pegawai setempat dengan biaya yang agak rendah gajinya ya, dibanding kalau dia menghadirkan atau mendatangkan pekerja-pekerja dari, Belanda ya lebih baik kita merekrut ya dalam hal ini, kaum pribumi untuk kemudian dikerjakan. Itu juga menjadi alasannya. Ah, dengan banyaknya sekolah atau didirikannya sekolah itu kemudian otomatis meningkatkan pendidikan ya bagi kaum pribumi, juga melahirkan orang-orang yang gemar membaca. Ya, dan ini, punya dampak positif bagi kaum pribumi. Artinya dengan, mengetahui informasi, membaca dengan, sudah ada pendidikan, akhirnya dia mengerti bahwa kita ini adalah bangsa terjajah. Itu ada dampak positifnya, dari, pendirian-pendirian sekolah yang telah dilakukan oleh, Belanda pada wilayah penjajahannya di Indonesia. Ah, Dampaknya selanjutnya kemudian karena orang sudah berpendidikan, banyak yang sudah berpendidikan, kemudian sudah mulai banyak orang yang nulis. Ya, terbitlah surat kabar atau sudah banyak surat kabar yang terbentuk yang berbahasa Melayu, seperti misalnya, kalau Anda baca buku, di sejarah kesusastraan itu salah satunya itu adalah, surat kabar Bintang Timur yang dibentuk 1862 di, Surabaya. Itu. Tapi perlu juga kawan-kawan pahami bahwa, Belanda sebenarnya juga didesak ya oleh pihak luar, ya bahwa, selama ini kan Belanda hanya menggeruk ya sumber daya alam dari bangsa Indonesia, tapi dia tidak memberikan sumbangsi pada, bangsa Indonesia. Makanya kemudian inilah yang kemudian melahirkan istilah politik etis ini. Ya politik etis kalau Anda belajar dulu sejarah waktu SMA itu politik timbal balik ya, karena kita menjajah, mengeruk ya otomatis kita memberikan juga, sesuatu kepada bangsa jajahan. Itulah mereka sekolahkan, itu. Tapi ini politik etis inilah yang kemudian banyak melahirkan gemar baca dan, tulis karena itu tadi dibentuknya sekolah-sekolah. Itu. Karena semakin banyak orang yang, pintar ya, membaca dan, menulis, Belanda mulai khawatir, ya ini berbahaya kalau dibiarkan seperti ini. Makanya kemudian ya karena berbahayanya di sini karena bisa-bisa masyarakat bisa mendapatkan informasi bebasnya melalui bacaan ya, utamanya dari surat kabar dan, penerbit-penerbit lainnya. Nah, ketakutan Belanda inilah kemudian melahirkan dia membentuk satu, komisi bacaan rakyat ya. Ya, itu di tanggal 14 September 1908 itulah dibentuklah satu komisi bacaan rakyat yang kemudian kita kenal sampai hari ini itu adalah Balai Pustaka. Sampai sekarang masih ada penerbit Balai Pustaka kalau tidak salah. Nah ini, tapi bahasa Belandanya Komisi for the Inland School ya, dan seterusnya. Anda baca saja di PPT itu. Itu untuk tujuannya sebenarnya nanti kita akan bahas di sini. Ya, ini tujuannya dari Balai Pustaka ini
Pertama-tama itu untuk memberikan pertimbangan dalam hal memilih karangan yang baik untuk dipakai di sekolah Bumi Putra dan buku-buku yang akan dijadikan bacaan rakyat. Jadi dipilah dulu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kalau tidak dipilah itu bahaya kan, informasinya akan bisa membaca buku-buku dari luar dan lain-lain kan, dan Belanda takut hal itu. Dia takut bahwa nanti akan memunculkan kesadaran sebagai bangsa terjajah kalau mereka membaca informasi-informasi dari luar. Ya makanya perlu untuk kemudian dipilihkan karangan yang mana yang mestinya eee, di sekolah-sekolah diedarkan. Sampai sekarang kan juga begitu, pemerintah biasanya memilih ya bacaan-bacaan yang cocok untuk, anak-anak sekolah dan, masyarakat biasa dan lain sebagainya. Yang kedua di sini, karangan yang baik maksudnya di sini tentu baik bagi pemerintah Belanda, ya kan? Nah itu artinya bacaan-bacaan ini isinya tidak boleh menyebabkan ya kebangkitan semangat rakyat atau kesadaran nasional sebagai, bangsa yang dijajah. Karena bahaya posisi Belanda kalau ini terjadi. Itu, alasan yang kedua. Adapun tugasnya di sini Balai Pustaka itu adalah membendung karangan-karangan, yang dianggap cabul atau liar. Ini, menurut versinya mereka ini. Padahal maksudnya yang dianggap liar di sini adalah, yang, bersifat politik yang diedarkan oleh pihak swasta. Maka kalau mau diterbitkan harus dilakukan dulu penyensoran. Makanya kalau, bacaan-bacaan yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka, itu, pemerintah Belanda saat itu menganggap bahwa itu adalah bacaan liar, picisan yang, bisa meracuni rakyat ya. Ya itu, karena intinya tadi untuk mencegah bahwa, bacaan-bacaan ini membahayakan kedudukan dari pemerintah Belanda, itu intinya sebenarnya. Makanya, untuk mencegah itu, Balai Pustaka dalam hal ini sebagai milik pemerintah Belanda, itu mereka menjual buku-buku bacaan yang, semurah-murahnya, supaya usaha penerbit swasta itu bangkrut, ya kan. Karena, swasta kan otomatis tidak disubsidi oleh pemerintah pada saat itu, ya otomatis membutuhkan biaya penerbitan yang agak tinggi. Akhirnya, Belanda menawarkan dalam hal ini, dalam balai pustakanya itu menawarkan buku-buku yang, lebih murah, yang atau bahkan bisa dikatakan sangat murah untuk dikonsumsi, sebagai bahan bacaan oleh rakyat supaya kemudian orang tidak melirik kepada bacaan-bacaan yang, diterbitkan oleh balai pustaka dalam hal ini penerbit swasta. Nah itu, yang dilakukan oleh, balai pustaka. Nah, untuk melancarkan atau, keinginan-keinginan Belanda itu, maka mereka merekrut ya, tokoh-tokoh yang, fenomenal saat itu, dalam hal ini tokoh-tokoh sastra, seperti misalnya Sultan Takdir Ali Syabana, Adi Negoro, Nur Sultan Iskandar, HB Jassin, Armim Pane, untuk kemudian menjalankan balai pustaka tersebut. Ya kan? Nah, diberilah dia tugas, mereka ini untuk yang pertama mereka lakukan itu adalah mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat asli atau dongeng-dongeng yang kemudian dijadikan bahan, bacaan rakyat. Artinya bukan berarti, cerita rakyat asli dan dongeng-dongeng ini kurang bagus, tapi artinya ya mereka, dipaksa hanya itu saja yang mereka baca, ya kan? Nah itu. Ah, tidak kemudian mengambil, tidak membolehkan kemudian karya-karya sastra yang, yang sudah kemudian memikirkan pergolakan-pergolakan sebagai, bangsa yang terjajah. Tugas yang kedua yang dilakukan Balai Pustaka di sini adalah menerjemahkan karya-karya sastra Eropa yang, bermutu dari, segi sastra. Ya biasanya mereka banyak menerjemahkan karya-karya yang bersifat romantisme seperti Romeo dan Juliet, yang artinya yang, tidak ada hubungannya dengan, bentuk-bentuk perlawanan, ya kan. Nah itu tugasnya, ya seperti mana tadi tujuan utamanya dari Balai Pustaka ini adalah untuk membendung, bacaan-bacaan liar ya, yang dianggap liar oleh
pemerintah kolonial, Belanda. Itu yang, tugas-tugasnya, dan yang terpenting di sini tugasnya yang ketiga adalah menerbitkan, buku bacaan, yang sehat. Itu tugas dari Balai Pustaka. Eee, di Balai Pustaka ini karena kebetulan yang, memimpin saat itu adalah Rinkes namanya, makanya, dibuatlah nota ya, yang kemudian kita kenal sebagai nota Rinkes di sini, bahwa karya-karya sastra ataukah bacaan-bacaan yang diterbitkan harus punya, syarat-syarat supaya bisa diterbitkan. Di sini ada 3 syarat utama di sini dalam nota Rinkes. Yang pertama itu adalah semua karangan itu tidak boleh mengandung unsur politik. Ya itu yang pertama. Kalau kemudian yang kedua, karangan harus netral dari segi agama. Ya kan, nah ini selalu menjadi polemik juga sampai saat ini kan kalau yang berbau agama juga bahaya sekali, ya kan. Perlu hati-hati sekali berbicara, jangan-jangan kemudian kita menyinggung agama lain. Jadi kawan-kawan sekalian harus perlu hati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karangan harus bermuatan nilai didaktik ya, pendidikan, budi pekerti. Nah itu nota Rinkes, itu acuannya, karya-karya bisa diterbitkan. Eee, Karangan-karangan yang tidak memenuhi hal ini, itu ditolak. Ya, kecuali jika pengarang mau menerima, pengubahan. Nah, salah satu karya sastra yang fenomenal yang ditolak pada saat itu, nanti diterbitkan pada periode selanjutnya atau setelah diubah itu adalah karya Salah Asuhan, karya dari Abdul Muiz. Di situ, kesalahannya dari Abdul Muiz di situ adalah ada salah satu tokoh orang Belanda di situ yang, dia jelek-jelekkan. Nah itu. Nah maka diubahlah dia, Salah Asuhan itu, bahwa, tokoh Belanda tersebut kemudian dia dijadikan sebagai tokoh yang baik. Sedangkan, tokoh Indonesia di situ salah satunya adalah Hanafi ya. Hanafi yang kemudian memperistri sebenarnya orang Belanda itu yang dia Hanafi yang kemudian jelek dan lain sebagainya, ya kan. Nah, akhirnya, itu disebut Salah Asuhan. Anda bisa mencari tahu novel itu bisa di-download sekarang, karya-karya sastra itu di PDF, di online, di internet. Salah Asuhan karya dari Abdul Muiz itu, salah satu contoh ya, bahwa hal-hal yang, artinya yang tidak sesuai dengan, nota Rinkes ini kemudian tidak bisa diterbitkan. Ya, tadi itu hanya menjelek-jelekkan orang Belanda saja, itu sudah tidak boleh diterbitkan. Itu, yang, menjadi acuan pada wilayah nota Rinkes. Oke, selanjutnya isi-isi karya sastra pada angkatan Balai Pustaka itu tadi karena dibatasi tidak boleh tema politik ya makanya di sini ya tapi luar biasa karena sudah muncul tema-tema baru dalam sastra Indonesia modern. Biasanya berhubungan dengan kawin paksa, eee, berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, berhubungan dengan cinta muda-mudi tempo dulua, keculasan dan keserakahan melawan kebaik hatian yang selalu dimenangkan oleh yang baik. Kemudian mengungkapkan masalah-masalah pertentangan adat atau golongan tua dan muda. Ya biasanya golongan tua cenderung mempertahankan adat istiadatnya, sedangkan, orang muda itu sudah mulai melangkah maju, modern yang kemudian tidak tidak banyak lagi yang mereka sepakati tentang adat istiadat. Itu isi-isi karya sastra pada wilayah ini. Ya, kemudian bahasa yang digunakan itu pada karya-karya sastra ini adalah masih ada ya yang menggunakan bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia dan, ada bahasa daerah. Jenis karya sastranya di sini prosa ya, yang berbentuk roman bertendens, maksudnya roman bertujuan. Puisinya meskipun sudah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk, soneta, tapi masih banyak yang kemudian terpengaruh dalam bentuk puisi-puisi yang, lama, dalam hal ini pantun ya dan, syair. Aliran yang berkembang pada saat ini adalah romantisme ya, biasa juga disebut sebagai, romantisme sentimental. Ya, kita percepat karena persoalan durasi. Ya sebenarnya
Tadi, saya katakan bahwa ada karya sastra non balai pustaka, ya memang ada, tapi itu, agak kurang. Ya beberapa, karya sastra ini ada, yang diterbitkan, termasuk Marko itu, ada Semaun yang nantinya kemudian kita semua kenal sebagai tokoh-tokoh komunis ya. Sastra di sini di luar balai pustaka itu bersifat politik, ya tujuannya pasti untuk menghasut rakyat untuk melawan, penjajahan ya. Ya tokoh-tokohnya tadi saya sebut ada Marko, ada Semaun, ya kan, kalau dalam Marko itu ada Mata Gelap, Syair Rempah-Rempah. Ya kan, kenapa dia menyinggung rempah-rempah, karena kedatangan Belanda saat itu kan, atau, penjajahan itu kan dicairkan pada wilayah rempah-rempah kan, disebabkan oleh rempah-rempah, makanya ada istilah alur rempah-rempah itu pada wilayah peta dulu. Ya kemudian ada Semaun dengan Hikayat Kadirunnya, nah itu. Dia sudah artinya karya-karya ini sudah menghasut ya. Dan yang terpenting di luar balai pustaka di sini karya-karya sastranya itu sudah memiliki unsur-unsur nasionalisme, salah satunya misalnya M. Yamin dengan, puisinya Tanah Air, ya kan dia memperkenalkan kita bahwa kita punya tanah air, ya kan, tanah air beta. Ya meskipun sebenarnya pada puisi itu belum terlalu dalam bentuk perlawanan, tapi minimal, mereka M. Yamin di sini sudah membahasakan bahwa, kita sebenarnya punya tanah air. Ada juga, dramanya ya, bentuk dramanya ada Ken Arok dan, Ken Dedes, Gajah Mada, ya itu seperti roman sejarah. Di situ dia memperkenalkan sejarah-sejarah kita, supaya kemudian, kita tidak melek sejarah dan itu mungkin bisa, menumbuhkan nasionalisme bagi pembaca pada era tersebut. Itu sastra-sastra dari luar balai pustaka ya. Kita agak-agak percepat ya, karena durasi agak berat biasanya mengupload di Syam Oke kalau durasinya agak-agak panjang. Di sini, perbedaannya antara balai pustaka dan, non balai pustaka, itu dari ragam bahasanya sudah berbeda ya. Kalau di balai pustaka itu masih terpelihara corak Minangkabaunya, Melayunya itu, sedangkan di luar balai pustaka itu sudah memakai bahasa pergaulan sehari-hari yang biasanya mereka campur dengan bahasa daerah serta masukkan bahasa-bahasa Belanda, itu, perbedaannya. Ini karya pilihan di sini yang saya ambil ada 2 ya, Siti Nurbaya dan Azab dan Sengsara, ini nanti akan saya kirimkan, kepada kawan-kawan. Nanti kawan-kawan saya beri tugas, memilih salah satunya, untuk, memberikan penilaian atau, apa ya, analisis dan lain sebagainya, nanti saya akan sampaikan bentuk penugasannya pada kawan-kawan di, Syam Oke ya. Saya pikir itu saja untuk angkatan balai pustaka, Anda bisa membaca lebih lanjut pada wilayah ini pada referensi yang saya kirim dan beberapa bahan-bahan ya, referensi yang pernah saya kirim kepada kawan-kawan. eh, Bagaimana sih sebenarnya kesusastraan Indonesia awal itu atau kesusastraan Indonesia modern. Sebenarnya masih banyak di sini yang perlu saya bahas, termasuk misalnya tentang temanya, bagaimana tema-tema dari kesusastraan angkatan Balai Pustaka ini ya sudah ada kemodernan dan lain sebagainya, tapi, saya takutnya terlalu panjang, Anda baca saja di PPT nanti yang saya kirim ya, pada kawan-kawan sekalian. Nah ini konsepnya. Oke, saya pikir itu saya dulu untuk sementara, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.